Iya, saya mungkin kita bahas yang 32 ke bawah ya, mengenai hukuman ya. Yap. Iya, kita sering membahas ini dan saya masih jadi merasa gentar gitu secara pribadi membaca ini, bagaimana kemarahan Tuhan terhadap bangsa Israel. Memang Brother Nai sering bilang bahwa ini kan suatu occasion gitu kan, bukan occasion, satu peristiwa yang terjadi pada masa itu. Tapi saya lagi berpikir tentang bahwa sebenarnya dalam sejarah itu banyak sekali pengulangan kan, pengulangan hal dilakukan berulang-ulang, adanya penjajahan juga dilakukan, raja-raja yang tidak benar terjadi juga gitu kan. Misalnya lagi berpikir tentang apalagi yang dikaitkan dengan sekarang ya, kita lagi mengalami pandemi seperti ini. Ada ketakutan juga dalam pribadi mengenai bagaimana kemarahan Tuhan ya terhadap manusia. Itu kan artinya Tuhan nggak berubah kan, dalam artian ya dia memang menyatakan kasih-Nya melalui Kristus, tapi ada juga penghukuman yang dia akan lakukan kan terhadap kita, brother. Betul. Betul, tetapi memang teks-teks ini tidak bisa kita tarik begitu saja, karena memang teks-teks di dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya Yehezkiel ini memang ditujukan kepada bangsa tertentu, yaitu bangsa Israel, bangsa Yehuda, sehingga kita tidak bisa langsung menariknya kepada kita. Jadi memang sangat tidak bijaksana ketika kita langsung menarik teks itu kepada kita. Tetapi setidaknya peristiwa-peristiwa, narasi-narasi, teks-teks yang ada dalam Perjanjian Lama bisa menjadi ilustrasi. Ilustrasi kepada kita yang membantu kita, mengingatkan kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Untuk kita tetap mengikuti apa yang kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang baik untuk kita gitu. Jadi dia ilustratif, tapi belum tentu normatif. Belum tentu normatif dan belum tentu instruktif gitu. Jadi perlu bijaksana dalam menafsirkan tulisan-tulisan dalam kitab Perjanjian Lama itu. Pertama, karena memang dia tidak ditujukan langsung kepada kita. Yang kedua, karena ada distance. Distance dalam artian distance secara audience, penerimanya. Kita bukan penerima langsung. Kedua, distance dalam hal waktunya juga. Distance dalam hal situasinya, keadaan, kondisinya, jarak waktu, dan lain sebagainya. Itu ada distance. Sehingga kita nggak bisa langsung mengambilnya seperti halnya seolah-olah kita ini bangsa Israel. Tidak bisa. Ya, tetapi kita mengambil mengambil itu sebagai ilustrasi. Ilustrasi bahwa kita perlu takut kepada Tuhan, perlu kita hormat kepada Tuhan, perlu kita setia kepada Tuhan. Gitu, dalam konteks kita. Begitu, brother. Ya. Iya. Mungkin saya mengerti dalam sampai kepada posisi itu ya, tapi artinya dalam artian yang bahwa pengulangan sejarah yang dikatakan itu bahwa kita maksudnya mengambilnya bahwa setiap kesalahan ataupun setiap hal yang terjadi pada masa kita itu yang seperti berada bilang ilustrasi, artinya kan ada juga hal-hal yang terjadi sekarang ini mempunyai kemiripan gitu. Apakah nanti Tuhan menghukum atau tidak itu kan memang terserah Tuhan juga kan, tapi artinya ada ilustrasi yang bisa kita gambarkan untuk artinya mengingatkan lah, mengingatkan bahwa Tuhan, kita nggak bisa bermain-main dengan dosa misalnya, kita harus tetap tunduk dan setia kepada Tuhan. Tapi memang susah juga yang tadi brother bilang mengenai bahwa bangsa ini kan bangsa Israel ya. Memang dalam artian mereka lebih ke ini ya. Kita hari ini berbeda gitu ya sistemnya dan ininya. Memang betul. Saya jadi betul.